Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya, sujud syukur, tilawah dan juga sujud sahwi. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran bisa lebih bermakna untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Kemudian mengetahui tata cara pelaksanaan masing-masing sujud dan mengerti kapan dan dalam situasi apa saja ketiga sujud ini dilakukan. Adapun pengertian dari sujud dalam Islam adalah bukti bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan mengakui kelemahannya. Sujud syukur yang pertama adalah sujud sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur bisa dikarenakan mendapat kenikmatan atau terhindar dari musibah. Kemudian, hukum pelaksanaan sujud syukur adalah sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat pahala dan dosa. Kemudian hukum sujud syukur sunnah. Hal ini dikarenakan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tata cara pelaksanaan sujud syukur, yang pertama adalah dilakukan secara spontan dengan berdiri menghadap ke kiblat. Setelah itu langsung sujud satu kali, lalu duduk untuk mengucapkan salam. Sujud syukur hanya dilakukan satu kali untuk satu nikmat atau terhindar dari musibah. Sebelum sujud syukur tidak perlu wuduk terlebih dahulu. Tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan juga najis. Hukum melaksanakan sujud syukur adalah sunnah. Sujud syukur dilaksanakan di luar solat. Tidak boleh dilaksanakan dalam solat. Kemudian sujud syukur ini dilakukan dengan cara menutup aurat. Adapun bacaan dari sujud syukur adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian kita masuk ke sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud bacaan. Sujud tilawah dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah adalah ayat-ayat yang menganjurkan pembacanya untuk bersujud. Ayat yang termasuk ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran jumlahnya ada 15. Adapun ketentuan sujud tilawah adalah sujud tilawah dapat dilakukan di dalam solat ataupun di luar solat. Apabila dilakukan di dalam solat, orang yang solat langsung sujud ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah. Kemudian berdiri lagi dan melanjutkan bacaan jika masih ada. Bila dilakukan di luar solat, caranya adalah mengangkat tangan sambil takbir, kemudian sujud, setelah itu bangkit dari sujud dengan membaca takbir, tanpa membaca tasyahud dan juga tidak perlu mengucapkan salam. Sebelum sujud tilawah tidak perlu wuduk terlebih dahulu, tidak perlu dalam keadaan bersih dari hadas dan juga najis.
sebaiknya sujud syukur dilakukan menghadap ke kiblat. Kalau yang membaca ayat sajadah adalah imam tidak sujud, maka disunahkan bagi pendengarnya atau makmum juga tidak sujud. Adapun bacaan doa sujud tilawah adalah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kita masuk lagi ke sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud lupa. Sujud sahwi dilakukan di dalam solat disebabkan karena ada kekeliruan atau lupa atau juga ada keraguan dalam pelaksanaan solat. Kemudian jumlah dari sujud sahwi dilakukan 2 kali di akhir solat. Contoh yang menyebabkan disunahkan sujud sahwi adalah yang pertama lupa tidak duduk tahiyat awal. Kemudian lupa akan jumlah rakaat atau kekurangan jumlah rakaat setelah solat selesai, ada orang yang mengingatkan atau ingat dengan sendiri akan kesalahan itu. Kemudian kelebihan jumlah rakaat atau ruku atau sujud karena lupa. Tata cara sujud sahwi, yang pertama, sujud sahwi tidak perlu takbir. Pelaksanaan sujud sahwi sama dengan melaksanakan sujud rukun solat, yaitu 2 kali sujud dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Segala syarat dan ketentuan yang berlaku pada sujud rukun, maka berlaku pula pada sujud sahwi. Sujud ini bisa dilakukan sebelum salam, bisa juga dilakukan sesudah salam, asal waktunya tidak terlalu lama, tetapi hukum pelaksanaannya tidaklah wajib. Mungkin untuk pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kalam, billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.